Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Apapun bagaimanapun caranya, kami bersyukur kami sudah diberi kesempatan beribadah. Oleh sebab itu ajari kami untuk menghargai dan menghormati Tuhan. Dengan membuka hati kami, sebentar firman akan disampaikan, biarkanlah Tuhan sendiri yang memimpin. Berikan kami hikmat untuk mengerti Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di setiap kami. Pakai hamba-Mu dalam keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap kami yang sungguh-sungguh mendengarkan pasti diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, yang saat ini di rumah juga. Shalom, damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya selalu menampilkan slide ini, artinya bukan tidak boleh pakai data saudara ya. Kalau nggak boleh nanti saudara nggak bisa lihat saya, kan begitu kan. Artinya bahwa di dalam setiap ibadah kita harus fokus. Jangan sampai terpengaruh oleh yang adanya WA atau kemudian apapun yang masuk, tetapi kita belajar fokus ibadah ya ibadah. Karena kadang saya melihat ada beberapa temen itu kalau ikut ibadah, dia malah mungkin ibadah melalui online begitu ya, dia sambil tidur, sambil makan, sambil ini. Coba kita belajar. Kalau kita sudah tahu ibadah jam 9 mulai, kita siapkan semuanya jam 9 ibadah. Pakaian yang bagus meskipun ada di rumah, kita belajar menghormati Tuhan. Nah, hal itu tidak mudah, tapi saya harap kita semuanya bisa. Oke, kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu suasananya sekarang Christmas begitu ya. Nah, kalau kita melihat ini ada pohon Natal, kemudian saya yakin di rumah Bapak Ibu atau dimanapun saudara lihat ada pohon Natal semuanya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi harapan saudara waktu Natal ini? Mungkin dulu berangan-angan, waduh akhir tahun aku mau jalan-jalan ke luar negeri, mungkin seperti itu. Atau saudara berangan-angan akhir tahun aku bersama keluarga mau mengadakan begini, mau ada acara begini, keluarga besar semuanya. Ternyata seperti ini. Kita lihat apakah doa dan harapanmu Natal ini dan tahun depan. Banyak orang berpikir Natal ini Natal yang paling dalam tanda kutip kurang menyenangkan dibanding tahun-tahun yang lalu. Mungkin seperti itu. Ada juga yang mungkin berpikiran harapanku tahun depan itu pengennya virus ini selesai. Jadi bisa kumpul lagi kan begitu kan. Nah, nek ngene ngrasakno, kalau begini baru ngerasakan ternyata ibadah itu penting kan gitu kan, kumpul penting daripada di rumah sendiri-sendiri. Anak sekolah kemarin saya juga tanya, enak mana? Sekolah di rumah atau di sekolah? Oh enak di sekolah. Nah, mereka bilang begitu. Nah, mungkin saudara punya harapan dan doa tahun depan kalau bisa COVID ini selesai lah. Selesai ada virus nih, puji Tuhan mungkin harapan buat kita ada antivirus kan gitu kan, vaksin. Siapa tahu dengan vaksin virusnya hilang kan begitu kan. Ada juga yang berharap kondisi ekonomi itu akan pulih kembali. Dan itu harapan kita semua, harapan bangsa, harapan seluruh dunia itu semuanya pulih. Tetapi saya seringkali tanya begini, nah, apa yang kita lakukan jika doa dan harapan tidak tercapai? Semua orang Kristen di seluruh dunia, dimanapun dia berada, pasti dia punya kerinduan, itu sesuatu yang lebih baik dan akan baik, semuanya baik-baik toh. Kan? Tapi pertanyaannya adalah, jika harapanmu atau sesuatu yang terjadi ke depan nanti tidak sesuai dengan harapanmu, apa yang terjadi? Bagaimana dengan iman? Itu pertanyaan. Jika kita melihat tahun depan kerinduan kita A, B, C, D, F, G, ternyata itu tidak terjadi. Virus masih ada, bukan hilang, tapi masih ada. Pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan itu tambah lebih baik, ternyata agak susah. Ini seandainya itu terjadi. Apakah iman kita akan menjadi kendor? Atau iman kita mungkin dikatakan semakin hilang, kita ngomong, Tuhan di mana Engkau? Kita tidak tahu tahun depan seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal.
Ini mungkin sering kita dengar kan begitu kan. Saya kasih judul hari ini adalah jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, kalau ada pertanyaan begini, wong Kristen ngerti kabeh. Kalau saya tanya langsung nih, jika Allah di pihak kita, Bapak Ibu yang di rumah juga saya tanya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Semuanya pasti jawab, tidak ada gitu kan. Yakin. Paling gampang orang Kristen itu kalau ditanya begitu, saudara. Jika Allah di pihak kita, jawabannya tidak ada. Yakin? Mana ditambahi? Jika Allah di pihak kita tidak ada. Tidak ada musuh, tidak ada lawan. Yakin. Tapi hidupmu kok sih bermasalah? Yakin? Yo, mulai kendor saudara ya. Terus masalah tambah banyak. Wah, ya iki ada ndak? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Benar tidak ada. Tapi pertanyaannya, saudara yakin itu kok yakin tidak ada itu dari mana? Ada bilang sekarang, apakah masalah yang kita hadapi, terus kita doa, Tuhan, kok aku yakin kok di pihakku, terus tiba-tiba hilang begitu? Kita harus tahu apa artinya jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita buka dulu di dalam Roma 8 ayat 31. Sana dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jadi ayat ini utuhnya seperti ini, jangan diambil belakangnya aja kan begitu kan? Sana dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu apa? Itu yang mesti kita cari. Semuanya itu apa? Nah, ini Paulus ngomong jemaat di Roma kepada jemaat di Roma, sebab itu apakah yang akan kita umat percaya katakan tentang semuanya itu. Kalau saudara lihat kata semuanya itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu dan itu bukan hanya satu, tapi banyak hal yang sudah terjadi. Kalau saudara melihat kitab Roma, mulai pasal 1 sampai pasal yang ke-8 yang ayat kita baca ini. Di sana backgroundnya adalah bagaimana orang berdosa itu mendapatkan kasih karunia Allah. Jadi yang dulu berdosa, saudara dan saya jemaat yang ada di kota Roma, waktu itu Paulus ngomong seperti itu, dulunya kamu orang berdosa tetapi kamu mendapat kasih karunia, kamu mendapat anugerah, sekarang kamu sudah menjadi orang percaya. Itu semua karena pekerjaan Tuhan, itu semua karena tindakan-tindakan Tuhan yang baik buat kita. Nah, jadi Paulus tuh ngomong begitu. Paulus itu mau menyatakan bahwa bagaimana sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua hal yang Tuhan dalam hidup kita. Mau ngomong apa? Saudara, kalau saudara menyatakan Tuhan itu baik buat saudara, semuanya itu hal yang baik yang Tuhan sudah berikan buat saudara, saudara harusnya bilang bagaimana? Seringkali kita hanya sekedar Tuhan baik, enough. Kita hanya sekedar, oh Tuhan baik. No expression, gak ada ekspresinya gitu loh. Kalau Tuhan itu baik. Tapi nek ketemu idolanya gitu kan, anak-anak muda sekarang ketemu BTS gitu kan, wah padahal di TV kan begitu kan. Mereka senengnya gak karu-karuan. Ketemu tim dosan, nah itu kan ya saudara yang ngerti kan gitu. Senengnya gak karu-karuan gitu kan. Tapi kalau dia itu seringkali lupa bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya. Pernahkah kita ngomong, wow Tuhan amazing. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat dalam hidup saya. Pernahkah kita ngomong seperti itu? Nah, setelah kita memahami bahwa Tuhan itu amazing, Tuhan itu luar biasa. Luar biasanya karena apa? Sudah memberikan yang terbaik buat. Harusnya setiap kita ngomong Tuhan itu baik, bukan hanya sekedar oh ya wes apik, ya wes baik lah, baik. Dia ada bandingannya kebaikan Tuhan banding yang lain. Harusnya kita ngomong amazing. Nah, itu ya. Setelah kita tahu, nah ini saya kasih kesimpulannya ngomong begini. Kita harus selalu bersyukur atas segala yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, termasuk this condition, kondisi seperti ini, kita harus selalu bersyukur. Lu saya tanya, adakah orang Kristen, maaf ya, orang Kristen yang kelaparan dengan kondisi seperti ini? Tidak kok. Malah kebanyakan kita semakin sehat. Setuju enggak? Ya kan? Wis gak ono sing wani ning dokter gitu kan. Saya ketemu teman saya, tanya-tanya dia ngomong,
Ini dokter anak ini biasanya, dokter anak itu kan biasanya pasiennya itu pagi 60, malam 60. Atau pagi 30, malam 30. Sekarang enggak sampai 10, pagi sama malam. Sehat semuanya kan? Kalau kita melihat ini. Nah gitu kan. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita sampai saat ini, apapun. Apapun. Nah sekarang kita masuk ke ayat yang dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita. Nah, oke, Roma 8 ayat 31. Saya langsung yang B-nya dikatakan jika Allah di pihak kita. Nah, jika Allah di pihak kita, pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya yakin Tuhan di pihak kita? Buktinya apa? Nah gitu kan. Kalau saudara mau ngomong Allah di pihak saya, buktinya apa? Kan harus tahu. Misalnya nih ada 2 pemilihan calon ketua. Wah, satunya Bapak Gembala gitu kan, ketua panitia atau apa begitu kan. Satunya si A, si B gitu kan. Terus saya ngomong, wah saya di pihaknya Bapak Gembala. Loh buktinya kamu di pihak saya itu apa? Apakah hanya ngomong toh saya di pihaknya Bapak Gembala? Kalau hanya sekedar ngomong, tetapi tindakan saya menunjukkan saya berat sebelah, bukan Pak Gembala. Ternyata saya di pihaknya. Jadi bukti kalau Allah di pihak saya itu adalah sebuah tindakan. Jangan hanya sekedar yakin Tuhan di pihak saya. Seperti gambar seperti ini. Saudara perhatikan, diklik lagi. Oh oke. Di sana dikatakan ada yang mancing semuanya di kali. Tapi begitu yang satunya di belakangnya. Lagi satu lagi Kak. Nah pokok yakin kan gitu kan. Ditanya yakin loh. Saya yakin itu apa? Seringkali kita ini yakin tapi tidak ngerti dasar yakinnya kita kan begitu. Saudara perhatikan, kalau kita melihat kita yakin Allah di pihak kita, inilah alasannya. Ayat yang ke-32, Roma 8 ayat 32. Jika Allah ada untuk kita, itu terjemahan yang lainnya ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Nah, bukti bahwa Tuhan di pihak kita, Tuhan sudah memberikan anaknya bagi kita. Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Itu bukti bahwa Allah di pihak kita. Loh, orang kalau memihak kita, dia akan memberikan yang terbaik yang dia punya untuk kita. Bapak Ibu yang belum, Bapak Ibu ya pasti punya anak ya. Yang belum punya anak mungkin belum bisa berpikir itu. Tapi kalau yang sudah punya anak, betapa berharganya anak itu buat keluarga itu, buat orang tua itu. Kalau sampai anaknya satu-satunya diserahkan, bahkan dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami yang susah. Wong tua niku nelongso. Penderita lihat. Tapi itu harus diberikan untuk kita. Dari sini kita tahu bahwa Allah di pihak. Saudara harus pahami itu. Ternyata benar. Sampai saat ini Allah itu di pihak saya. Buktinya apa? Ini bentar lagi Christmas ya kan tanggal 25 Desember. Mungkin ada yang menyatakan bukan 25. Dia nggak ngerti sejarah. Sejarah menyatakan benar 25 Desember itu kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus. Nah kita melihat itu. Dia yang kaya rela jadi miskin kan begitu. Dia yang Tuhan, dia menjadi manusia yang terbatas. Itu dia harus lakukan. Karena dia berpihak kepada kita. Kadang kita nggak sadar kalau ini terjadi. Kita sering kali ngomong Tuhan di pihak saya, Tuhan di pihak saya. Tapi alasannya apa? Pokoknya yakin. Tuh, pokoknya. Susah nih pokoknya gak kena dinyang. Kan begitu kan? Tapi kalau saudara tahu, oh ya buktinya Tuhan sudah lahir. Dia datang ke dunia untuk saya. Dia menyerahkan nyawanya buat saya. Loh, kurang apa Tuhan sama saudara? Sama Bapak Ibu di rumah. Dia lakukan itu semuanya untuk kita. Bahkan di sini dikatakan ayat 32 yang bawah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Aduh, enak dong. Jadi orang Kristen. Minta apa aja. Nah ini loh buktinya ayatnya. Wah ini ngawur. Gitu kan. Ini ayatnya. Kita minta segala sesuatu katanya ini loh. Tuhan dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Halo. Tadi ayat sebelumnya itu ngomong tentang bahwa Allah memberikan anaknya untuk keselamatan kita.
Berarti segala sesuatu di sini adalah berkenaan dengan keselamatan kita. Dia akan lakukan. Dia akan berikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup. Segala sesuatu sampai dia mati, dia lakukan itu. Untuk keselamatan kita. Apa sih yang orang dunia lakukan? Kemarin habis pilkada gitu kan, mereka memberikan berpihak dengan ini, memberikan segala mungkin seperti itu. Usahanya, tenaganya dia berikan. Ini Yesus harus turun ke dunia sampai mati memberikan nyawanya untuk saudara dan kurang berpihak apa Allah itu pada kita. Dari sini kita tahu bahwa satu ayat lagi, bentar, saya kasih satu ayat lagi. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus diberikan sang firman itu menjadi manusia. Ini yang perlu ditekankan. Jadi orang gak bingung, kalau kita ngomong di Alkitab memang gak ada yang namanya Tuhan menjadi manusia, gak ada. Itu bagi orang Kristen sudah paham bahwa Yesus itu Tuhan menjadi manusia. Tapi yang Alkitab katakan yang jelas adalah firman itu telah menjadi manusia. Nah firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah itu sendiri. Di sini saya ringkas dikatakan begini. Yakin dan percayalah bahwa Allah pasti dan akan terus berada di pihak kita. Perhatikan ini. Yakin dan percayalah bahwa Allah pasti dan akan terus di pihak kita. Terbukti dengan Allah sudah memberi yang terbaik untuk saudara dan. Jadi kalau ditanya sekarang, yakin Allah di pihak kita? Yakin. Tahu alasannya? Tahu kan gitu kan. Gak hanya sekedar pokoknya. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik. Dia di pihak kita. Poin yang kedua. Oke. Gampang, cepet. Kalau online suwe-suwe ku ngantuk sing delok ya. Oke, kita cepet ya. Oke. Poin yang kedua. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada jawabannya. Iya benar tidak ada. Tetapi ada nggak kira-kira yang mencoba melawan kita? Sampai ada pernyataan, gak ono sing wani, ndak ada yang berani dengan kita. Berarti mungkin sebelumnya ada. Atau mungkin sekarang masih ada menunggu kesempatan, kan begitu. Siapakah lawan kita? Berarti ada yang harus kita lawan. Atau ada sesuatu yang menyerang kita. Kalau saya ngomong begini, jika Allah di pihak saya, ada yang mau nyerang, tapi kita pasti menang gitu loh, ya kan? Mereka menyerang kita atau sesuatu itu menyerang kita, tetapi kita tidak akan bisa dikalahkan karena ada Allah yang dibiasa. Itu yang harus dipahami. Nah, apa aja yang melawan kita? Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi yang pertama, kita yakin bahwa Allah di pihak kita. Yang kedua adalah kita yakin Allah beserta kita. Loh, apa bedanya? Kalau di pihak itu biasanya, kalau kita lihatlah, aku misalnya di pihaknya Pak Gembala. Saya tidak perlu turun tangan, saya punya anak buah. Pak Gembala, saya di pihak Pak Gembala. Masalah apa? Jadi ketua ya wis gampang lah. Ya arah-arah tak kerahno kabeh. Kan gitu bisa ya. Nanti anak-anak tak serahno milih kamu kabeh wis tak kerahkan semuanya. Tapi aku gak melok-melok. Ben mereka. Nanti nek ono apa-apa aku cuci tangan kan gitu kan. Allah enggak seperti itu. Dia Allah di pihak kita, dia turun tangan sendiri menolong kita. Gitu loh bedanya ya. Coba saudara perhatikan di sini. Ya, lihat. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah apa? Menjadi pembela bagi kita. Jadi Kristus Yesus dia di pihak kita bukan hanya dari jauh, tetapi dia datang, dia membela saudara dan saya. Bahkan ayat yang lain dikatakan dia menjadi juru syafaat kita. Dia turun tangan, dia datang. Tentunya
bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi jangan harap tuh saudara mungkin, wah enak ya Tuhan, berarti aku nganggur ya tak turu aja. Tidak bisa begitu. Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan ayat yang lain. Berkata seperti itu. Untuk mendatangkan kebaikan, dia bekerja bersama. Jadi Allah bukan Allah yang diam, dia turun tangan, dia campur tangan dalam hidup kita, dia membela kita. Kalau ada pembela, saudara pasti sedikit banyak. Wis ginilah, kalau saudara misalnya gak berani pergi ke satu tempat, ngejak konco, saudara nyaman lah gitu kan. Ada temen, meskipun konconya ya gak iso apa-apa kan gitu kan. Saudara yang penting nyaman, ono sing ngoncoi, mungkin berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa yang di pihak kita itu Allah, harusnya kita berani jalan dong. Wong ada Allah. Tahun 2021 kita enggak tahu. Kita enggak tahu, Bapak Ibu enggak tahu kondisinya seperti apa. Ini loh, ada Allah yang beserta kita. Dia campur tangan dalam hidup kita. Kita harusnya berjalan. Sekarang ini sampai akhir tahun kita enggak tahu. Saya ketemu dengan seseorang pengusaha. Dan dia rugi sampai sekian M. Sampai mau bunuh diri. Saya cuma ngomong bersama dengan pasangan beliau, saya ngomong, Tuhan yang selama ini kamu sembah itu gimana? Kamu sudah 25 tahun lebih. Kamu ini nyembah. Kok gak percaya kalau Tuhan? Ada banyak yang terjadi seperti itu. Gara-gara masalah, gara-gara sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya. Akhirnya dia lupa Tuhan. Nah ini, ya perhatikan lagi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ternyata di sini ada banyak penderitaan yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yang menjadikan kita akan terpisah dari Tuhan. Cuma begini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ada lawan yang terus menyerang saudara dan saya untuk membuat kita terpisah dari Allah. Itu loh lawan kita. Jadi lawan kita adalah mungkin masalah, mungkin orang-orang di sekitar kita yang mereka menyerang kita supaya kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Gak tahu ekonomi, gak tahu situasi, gak sampai, saya yakin lah saat ini gak sampai menderita kayak gini lah. Kayak Paulus ini loh. Gak lebih dari. Tapi semua orang punya masalah masing-masing. Jangan bandingkan dengan yang lain. Tapi masalah itu hendaknya jangan membuat kita, iman kita jatuh atau membuat iman kita gugur. Karena apa? Allah di pihak saya. Kalau Allah di pihak saya, iman kita harusnya tidak gugur. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelih. Ternyata orang Kristen bukan bebas dari dosa. Gak tahu saya sudah pernah menyampaikan di sini atau belum. Dunia ini, lihat, manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa adalah masalah. Nah, saya belum sampaikan mungkin ya. Itu banyak masalah yang terjadi di dalam Kejadian 3. Itu saudara baca. Itu masalah buahnya di dunia ini karena apa? Dosa. Jadi kalau di dunia ini akeh masalah, itu ya wajar karena dosa itu. Tetapi dalam masalah itulah kekristenan orang Kristen. Jangan pernah berharap bahwa masalah itu berlalu. Itu ada. Karena itulah Allah beserta. Tetapi dalam semuanya itu, masalah-masalah yang ada di atas tadi, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ternyata bukan hanya sekedar pemenang, lebih daripada orang yang menang. Kalau hanya pemenang, saudara mungkin berkata, oh iya aku menang. Terus berpikir, Tuhan, lebih dari pemenang itu artinya apa ya Tuhan ya? Di ayat 39 ini loh. Karena dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah saya sehingga iman percaya saya semakin kuat. Itu harus. Tantangan apapun datang, iman saya semakin kuat. Semakin sungguh-sungguh tak tergoyahkan
Dan kita hidup di mana? Di dalam Kristus Yesus. Artinya Yesus itu penguasa hidup kita. Yesus yang kebenaran itu ada di dalam diri kita. Jadi kita lebih dari pemenang, bukan hanya sekedar menang melawan itu tadi, tetapi yang kita melawannya memakai kebenaran. Contoh, saudara diilok-ilokno orang, kan harusnya bales, kan begitu kan? Tetapi Alkitab berkata, kasihlah dia. Saudara mengasihi dia, beri dia makanan yang enak-enak. Nah itu lebih dari, kalau saudara sekedar diilokno terus saudara bales ngilokno, saudara lebih menang. Itu hanya sekedar menang. Tapi Alkitab katakan lebih dari. Jadi iman percayamu tetap, kemudian kebenaran itu terus ada dalam dirimu. Itu lebih dari. Lalu kita melihat para rasul dan semuanya, bapak-bapak gereja awal, mereka mengalami penderitaan, siksaan yang berat, yang hebat, luar biasa. Mereka mempertahankan iman kepercayaan mereka. Meskipun mereka menderita mati aniaya. Tapi mereka tetap pertahankan itu. Kenapa? Mereka yakin Allah bersama dengan mereka. Yakin Allah terus bersama dengan mereka. Sehingga sekalipun penderitaan kematian pun, Tuhan tetap bersama dengan aku. Sekarang menderita titik ngomelin dek tuh. Menderitanya goro-goro awake dhewe, bukan karena orang lain. Tapi yang disalahno, durung sampai seperti ini, belum sampai seperti ini. Bukan saya membandingkan, enggak. Artinya penderitaan setiap kita harusnya kita hadapi karena kita Tuhan bersama dia. Ini peta persebaran dari bapak-bapak gereja awal. Nah, berkenaan dengan sedikit tentang Christmas, dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sampai kapan Allah menyertai kita? Sampai kesudahan zaman. Jadi kalau ditanya Allah di pihak kita, ya benar, dia sudah memberi yang terbaik, gitu kan? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena apa? Allah beserta dengan saya. Kapan? Sampai selama-lamanya. Jadi sebenarnya pertanyaan Paulus tidak usah dijawab. Kita sudah tahu kan, harusnya begitu. Bagi orang Kristen loh ya. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Surah usah dijawab, mesti jawabannya tidak ada. Siapa yang berani dengan kita? Juga tidak ada kan, gitu kan. Ini kalau dia retoris kan gitu kan. Jadi yang nggak perlu dijawab, tapi ya kita sudah tahu bahwa Tuhan beserta kita kan gitu kan. Yakin dan percayalah bahwa Allah pasti akan bersama terus dengan kita dalam menghadapi kondisi apa. 2020 kita tidak. Besok, lusa dan seterusnya kita tidak. Pemerintah menganjurkan 3M, mencuci tangan dan sebagainya itu kan. Kita harus lakukan. Orang yang berhikmat pasti lakukan. Tugas tanggung jawab kita harus kita lakukan. Kita lakukan itu, kita lakukan itu. Kita enggak tahu kena COVID atau enggak, kita juga enggak tahu, ya kan? Tapi sekalipun kena COVID tetap kita terakhir. Sebulan, 2 bulan yang lalu, teman kakak saya kandung, serta teman gereja, dan satu lagi teman gereja, ada 3 orang kena COVID positif. Yang satu meninggal, umur 35 tahun, adik saya. Teman baik kami, gereja kami nggak besar, cuma separuhnya ini, jadi biasa. Dia anak yang sungguh baik, kita semua, kita loh sampai nangis semua. Padahal yo koncotok gitu loh. Artinya bahwa dia mengerti semua, istrinya kita kenal baik. Ya. Kita belajar, itu yang terbaik. Artinya dalam menghadapi apapun, separah apapun, tetap percaya Tuhan itu. Tuhan di pihak. Oke? Nah, ringkasan. Oke, begitu. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabannya tidak ada. Nah, yang di rumah juga bareng-bareng tidak ada, kan begitu kan? Karena alasannya yang pertama, kita yakin Allah di pihak kita. Yang kedua, kita yakin Allah beserta kita. Salam satu dengan yang lain. Oh, tidak bisa ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai, kita berdoa. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Tuhan. Baik di akhir tahun yang sebentar kami akan akhiri dan tahun 2021 yang akan kami hadapi juga. Tapi biarkanlah kami dikuatkan dengan firman-Mu berkata, Allah di pihak kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami yakin bahwa Allah di pihak kami karena Allah sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami sampai sekarang dan selama-lamanya. Kami yakin bahwa Dia Allah yang berpihak kepada kami tidak hanya tinggal diam, tetapi Allah yang campur tangan dalam kehidupan kita untuk bersama-sama dengan kami menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati gereja Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan segala sesuatu multimedia yang mereka sudah mempersiapkan sehingga kami dapat menikmati daripada online ibadah ini Tuhan. Terima kasih, berkati gereja Tuhan, berkati semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.